Jumpa lagi dengan Ella Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, semoga selalu dilancarkan dalam segala usahanya. Amin. Nah, teman, kali ini aku ada di dapur lagi untuk mengolah makanan. Dia sederhana aja kok. Bahan-bahannya ini aku sudah sediain. Coba seperti apa keseruan bahan maupun pengolahnya seperti apa. Oke, ikutin aja. Oke ya. Di sini ada bahan-bahan untuk pembuatan sayur labu siam. Sayur labu siam ini udah aku persiapin untuk pengolahannya. Aku iris-iris dibagi dua ini ya, potongannya yang panjang bagi dua. Sebanyak 1 biji ukuran besar. Dan ada tambahan ikan ya, ikan teri nasi ini ya, aku kasih ikan teri nasi untuk sebagai penggurih, Lalu bumbu-bumbunya ada daun salam 2 lembar, ada ini ya, daun jeruk purut 3 lembar, dan ini ada berambang merah. Berambang merah ini kira-kira aja segini, bawang putih ukuran besar 1 siung ya, ini besar kecil bawang merahnya. Lalu ada 1 buah kemiri, dan ini 1 sendok teh kira-kira ya, ketumbar, rempah ketumbar dan kemiri. Dan ini ada rempah lagi tambahan serai yang sudah aku geprek. Lalu ada kunyit 1 kelingking ya, sebesar 1 kelingking kira-kira ukurannya. Dan ini ada garam ini 1:1 ya, 1 sendok teh 1 sendok teh. Oke, dan ini santan untuk sebagai penggurih juga, nanti ditaruh di tempat, aku tempatin di gelas ini. Nanti gelas ini aku buat takaran yang pertama sama yang tambahan ya. Lalu ini ada kacang beras. Ini kacang beras teman ya, aku rendam dulu biar kalau direbus agak empuk. Dan ini tambahan juga untuk bumbunya, daun berambang ini sudah aku potong-potong, hasil dari tanaman sendiri, ukurannya masih muda nih ya, kecil-kecil, tidak seberapa besar daunnya, tapi sebagai pelengkap perlu ya. Dan ini nanti aku olahannya dengan bumbu yang ini tadi, aku ulek aja, nggak pakai blend lagi, jadi tetap diulek. Nah, supaya nggak berat ya, supaya nggak berat nguleknya, bisa diracang dulu. Untuk berambang bawangnya ini bisa diracang dulu, ups, supaya nanti ulekannya juga nggak terlalu ini ya, neken-nekennya biasa-biasa aja karena diracang-racang. Oke ya. Dan ini ada tempat kosong kuning ini nanti ya buat lain-lainnya nanti. Oke, ini ya perlengkapannya, bumbu seperti apa bisa diikutin. Oke teman, sekarang aku mengolah kacangnya, direbus ya, direbus dulu setelah direndam. Ini rendamnya aku nggak sampai 1 jam tadi, mudah-mudahan cepet aja. Sekarang sambil menunggu beras kacangnya matang nih, aku ulek bumbunya, aku ulek. Ini lebih enak ditinggiin aja ya, ini aku kasih kamera yang lebih tinggi ukurannya biar kelihatan semua ya. Nah gini ya. Oke, kayak gini udah jelas ya teman, jelas kan? Tuh, ini aku ulek bumbu. Oke, sambil rebus kacangnya, kacang beras ya. Kalau teman-teman mau ganti kacang koro gitu ya, yang lebih lebar-lebar, lebih besar,
itu juga enak teman, kasih buat campuran, buat campuran aja, buat campuran untuk pembuatan sayur labu siam. Oke ya, ini diulek bumbunya dulu neng. Biar halus. Oke, nggak terlalu halus sih ya, penting bisa ya setengah halus ya, boleh dikatakan gitu, setengah halus. Kalau halus sekali itu memakai blend memang, cuman beda rasa nanti, karena aku biasa pakai ini ya, cara ulek. Kalau mengolah masakan hasilnya nanti tentunya berbeda banget. Dengan perbedaan itu yang dimaksud di sini enak enggaknya, oke ya. Sambil apa sih, sambil olahraga juga teman. Sambil olahraga nih ya, tangan digerak-gerakin biar nggak males gitu loh ya. Ya ada manfaatnya sih ya, manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah kita. Jadi kalau di blend diem aja terus diolah gitu aja sama mesin ya, sama alat, kita cuma diem aja, yang ngirit tenaga, yang ngirit cuman apa ya, tergantung orangnya ya, niat enggaknya itu loh, mengerjakan karya itu niat enggaknya itu memang ya gitulah teman. Kalau orang punya niat lain sama orang yang enggak begitu niat ya, jadi apapun ya mau dikerjakan. Seperti saya nih ya teman, promosi kalau punya niat itu tanpa alat kita mau gitu loh, karena niat kan. Hanya dibantu-bantu dengan alat-alat, aduh, keniatannya itu ya, tahu sendirilah seperti apa ya. Aku lanjut aja menggerus bumbu yang lumayan spesial nih ya, untuk pengolahan sayur gurih daripada sayur labu siam. Nah kabarnya kalau untuk tanaman saya yang sudah menanam ini sayur labu siam, tadi aku lihat kondisinya masih belum begitu berbuah, faktor cuaca juga mengganggu. Jadi orang menanam itu juga ini ya teman, ada tantangannya ya, ya sekedar nanam tanaman langsung jadi gitu, enggak juga ya, tantangannya ada aja. Oke, itu nanti aja ya, kita jumpai nanti di lembaran video, di episode video yang akan datang. Nanti aku bikin itu ya, kasih lihat untuk perkembangan tanaman labu siam seperti apa nanti aja. Sekarang acaranya masak dulu teman. Pengen masak nih karena ada ikan teri nasi. Nah ini hampir selesai, tidak ada 1/4 jam ya ulek-ulek gini. Nah seperti ini, jadi bisa cepat waktunya karena niat ya teman, karena punya semangat gitu ya teman. Kalau kita nggak ada niatan begini sebagai perempuan ya, ya bisa ya, bisa dipikirkan sendiri seperti apa. Aku nggak mau gurui, terserah mau pakai alat atau enggak. Ini alat manual ya, termasuk juga ya kalau dilihat alat manual, tapi tetap pakai alat ya, walaupun manual itu pakai alat memang, cuman tradisional ya.
alat tradisional. Gak masalah sih, enak-enak aja. Ini yang dicari malahan nggak semudah yang dibayangkan ya. Untuk pencarian seperti pengolahan memakai alat tradisional itu zaman sekarang mungkin agak sulit ya, malah susah dicari. Dengan susah dicari itu berusaha mencari-cari, mencari masalah. Masalah sih gampang ya teman, ya ada semenit aja udah jadi. Enggak ya, enggak cari masalah kok. Nah ini ya udah jadi, dengan non bermasalah jadinya gini ya, non bermasalah jadi cepet jadi nih, nggak terasa waktunya kita ulek-ulek, nggak ada 10 menit nih kayaknya sudah siap untuk diolah-olah. Selanjutnya ini ada sebatang serai ya, nanti nyusul nih. Sekarang lihat kematangannya si itu ya, kacang merah, kacang beras, warnanya sih merah warnanya. Aku sambil-sambil ya teman, sambil masak sambil ngomong nih ya. Nah, gini, coba tunggu hampir seperempat jam nih matang kayaknya. Ini udah mulai empuk, cuma ada suara kelentingan nih dari si kacangnya karena masih mentah. Oke ya.
Oke, sekarang coba dilihat seperti apa kematangannya. Ups. Ganti sendok ya, aku coba ganti sendok, kurang enak. Sendok sedang saja. Ya, empuk apa belum sih? Oh, masih keras. Potong di samping nih masih kenceng, teman. Masih kenceng sih labu siamnya nih, kurang entar lagi. Nah, lagi sabar aja, entar lagi matang, kurang lebih 5 atau 6 menit. Sambil tunggu kematangannya, bolehlah kacang dicemplungin. Kacang tanah, dan kacang tanah sih, kacang beras, kacang merah, kacang tanah. Maaf teman, lecok ya ngomongnya. Ngomongnya agak ini, kayak terganggu ya bahasanya. Enggak ya, enggak apa-apa. Yang jelas ini kalau matang enak teman, aromanya aja udah kecium ya. Aku buka ini, cium kalau keguriannya daripada bumbu ataupun tambahan santan nih ya. Tambahan santan perlu, nggak usah semua sih ya, secukupnya aja aku pakai. Nanti sisa santan itu buat keperluan lainnya bisa digunain. Terlalu berlemak ya enggak lah ya. Kalau udah gini, rasa daripada sayur labu tentunya enak, gurih, terus sedapnya itu enggak kalah dengan yang dijual di resto teman. Bener. Terlalu promosi ya enggak ya. Ya coba aja, cuman aku nggak pakai terasi ya, ada yang suka pakai terasi kalau masak. Ini kalau ketemu bumbu terasi udang itu juga enak sebenarnya, terasi yang udang yang asli. Kadang kita nggak tahu ya asli atau enggak, jadi aku nggak pakai dah. Kasih ikan teri yang agak banyakan itu juga enak. Oke, sebentar lagi, 5 menit lagi udah selesai, siap untuk disajiin. Ini santannya aku olah di tempat lain ya, nggak sampai 1 gelas gini. Gak meringkil dia, gak meringkil. Udah ini aku cemplungin juga tambah enak sedikit. Oke. Nah, oke. Saya dilihat lagi ya. Harum baunya. Ups. Nggak lihat yang paling ya. Habis yang potongan satu. Oh, empuk. Oke. Sekarang koper aku siap dimatiin. Sebelum matiin, cemplungin ini ya, daun potongan brambang, daun brambang teman. Oke, saya diangkat, ganti ini ya santan. Oke, ini santan juga diudek-udek. Nah, sekarang siap untuk disajiin. Sayur labu siamnya siap disajiin teman. Daun salamnya jangan ngikut aja, jangan salamnya biarin dah. Dan jeruk juga
Ini kalau dipadu-padankan dengan nasi hangat tentunya ya teman, nasi hangat tentunya lebih nikmat. Santannya kalau udah dimasak ini harus udep. Nah, sekarang ya jadi salaben udah selesai. Satu mangkok sayur labu siam ini benar teman. Oke, pengolahannya tepat sehingga menimbulkan aromanya sangat menyengat dari bumbu rempah tentunya teman. Oke, untuk cuaca di agak sekarang panas ya, kalau mendadak agak mendung gitu lebih enak juga makan sayur labu siam teri ya dengan lauk seperti ini, sangat nikmat. Oke, sini dulu video dari Ena Channel, semoga terinspirasi dan bermanfaat buat teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Oke, dan jangan lupa klik like, comment, subscribe. Oke, sampai jumpa di video Ena Channel yang akan datang. Makasih banyak, bye-bye.